Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Ajijah dengan NPM 2101058, kelas manajemen 2B, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan hidup orang banyak. Korupsi telah menjadi sistem dalam kehidupan ketatanegaraan kita, sehingga sulit untuk diberantas, meskipun sudah ada kejaksaan, kepolisian, ataupun KPK yang bertugas menangani dan menangkap koruptor. Namun korupsi di negeri kita semakin merajalela di setiap instansi pemerintah. Maka tidak heran bila kampanye akan memberantas korupsi dipromosikan berulang-ulang, maka sebenarnya itu adalah kebohongan belaka. Bahkan simbol Garuda yang disimpan di setiap kantor pemerintah yang di situ melambangkan Pancasila hanyalah formalitas belaka. Sebab dalam kenyataannya mereka mengkhianati ideologi negara. Maka tak heran korupsi akan semakin menjadi-jadi di setiap instansi karena menguntungkan semua pihak. Maka jangan heran kalau APBN diputarbalikkan bukan untuk kepentingan rakyat tetapi dipergunakan untuk memperkaya diri melalui korupsi secara sistematis. Pejabat negara dan politikus mudah mempermainkan uang negara, sebab mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, yang artinya merampok uang negara secara halus. Rakyat hanyalah penonton belaka yang mudah diperalat dan cukup diberi harapan atau diberi tunjangan yang tidak seberapa. Selebihnya mereka memakan uang rakyat serakus-rakusnya. Entah bagaimana nasib anak cucu kita di masa depan yang akan datang, bila sekarang saja yang kita rasakan, yang kita lihat betapa banyak kebobrokan melalui korupsi, sampai-sampai bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan anggota DPR atau DPRD banyak yang masuk penjara akibat skandal korupsi. Bagi sejumlah kepala daerah yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada para mantan napi korupsi untuk mengisi kursi kekuasaan di tingkat daerah menjadi sebuah realitas yang sangat pahit dan ironis. Bahwa ternyata komitmen untuk melahirkan pemerintahan yang bersih masih ibarat menegakkan benang basah. Komitmen memberantas korupsi agar bangsa ini segera menjadi bangsa yang maju hanya sebatas jargon belaka. Inilah yang kemudian disebut kegagalan reformasi 1998, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ikut meneriaki anti korupsi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berikutnya yaitu redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Sehingga pada tahap itulah korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri, dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas. Tentu apa yang sedang digelisahkan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana masa depan bangsa ini akan menjadi cerah dan tercerahkan ketika para manusia di Republik tercinta ini sudah tidak memiliki idealisme dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam mengawal sebuah perubahan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptif akan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan. Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keadaan, dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak berbuat apa-apa, kecuali tersungkur dalam lubang kehancuran antah berata. Mereka semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dengan kekuasaan pribadi dan golongan. Kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak sudah ditinggalkan saat mereka sudah memegang kekuasaan di kursi kekuasaannya. Bangsa besar sebagaimana yang diimpikan rakyat Indonesia
akan menjadi utopia belaka ketika menghendaki agar terjadi sebuah perubahan yang bermakna bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ibarat seorang yang ingin segera lepas dari kematian, namun segala arah sudah menutupi segala jalan dan ini tentu menghambat tujuan tersebut. Realitas mengenai kondisi rakyat yang terus-menerus berada dalam himpitan ekonomi, ditambah dengan ruwetnya kehidupan sosial yang ditandai dengan konflik horizontal, menjadi sebuah indikasi lain bahwa masa depan bangsa benar-benar redup antah berata. Redupnya bangsa benar-benar menjadi sebuah realitas tak terbantahkan, dan kondisi ini benar-benar semakin mempertontonkan bahwa itulah kenyataan mengenai bangsa yang sedang redup. Di tengah begitu kayanya sumber daya alam dan kualitas manusia Indonesia, ternyata perjalanan bangsa ini terseok-seok dalam jalan yang terjal dan membingungkan. Apa yang merealitas tentang kondisi rakyat yang miskin sebetulnya bukan karena mereka ingin miskin atau bercita-cita ingin menjadi miskin, namun karena akibat perilaku para elit yang tidak memperdulikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Uang rakyat yang berada di kas negara tidak dimuarakan untuk membangun kehidupan rakyat yang merdeka dan bermartabat. Adapun indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Yang pertama yaitu hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak mampu keluar dari berbagai persoalan? Karena para pemimpin di Republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan kerja-kerja pembangunan yang berkedaulatan dan bermartabat. Para pemimpin telah menggadaikan idealismenya untuk sebuah tujuan sempit dan kerdil. Hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Segala hal yang harus dilakukannya selalu menggunakan pendekatan untung rugi. Untung rugi pun kemudian lebih kepada pribadi dan golongan. Selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan golongan, para penyelenggara publik selanjutnya akan bekerja. Yang ketiga yaitu kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Mereka juga bekerja bukan atas nama panggilan nurani paling dalam. Mereka melakukan sesuatu bukan karena memberikan kemanfaatan bagi semua, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya. Adapun kemiskinan struktural, kemiskinan di Republik ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis penghitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrem. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 Amerika Serikat paritas daya beli atau purchasing poverty per jiwa per hari. Ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional, $1 Amerika Serikat P3 per jiwa per hari. Tingkat kemiskinan ekstrem yang bersifat akut ini adalah sekitar 7% dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per $1 Amerika Serikat terhadap beras jenis medium 10 tahun terakhir atau 2001 sampai 2010 kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per $1 Amerika Serikat pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kg beras. Pada 2010 hanya 1,18 kg. Demikian pula kemampuan beli per dolar AS atas minyak goreng yang pada tahun 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter.
Negara menghadirkan dirinya sebagai pemusnah massal bagi kehidupan rakyat. Sudah tidak ada lagi komitmen dan kehendak politik yang tinggi demi memperjuangkan nasib rakyat yang masih berselimut lumpur, kemiskinan antah berata. Sudah tidak memiliki niatan politik yang tulus dan terbuka agar mampu memberikan dedikasi terbaik bagi rakyat. Bahkan sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat terhadap berbagai kenyataan pahit yang sedang dialami rakyatnya. Negara sudah mengabaikan tanggung jawab, mandat politik dan amanatnya dalam rangka bekerja sebaik-baik mungkin bagi keberlangsungan hidup rakyat. Ia kemudian lebih memilih mengamankan kepentingan pribadi dan golongannya semata. Ketika rakyat menjerit-jerit dan mati kelaparan akibat kemiskinan, negara tetap tidak mau merubah rumusan dan cara pandangannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Rakyat kemudian menjadi tumbal kepentingan penguasa yang sangat serakah, rakus dan tamak. Rakyat dikorbankan atas nama sebuah kebijakan yang lebih mendukung implementasi ekonomi kapitalis. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik, merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilaku para elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Pandangan ini juga diperkuat oleh Sachs yang mengatakan bahwa persoalan kemiskinan bukan disebabkan oleh dampak globalisasi, melainkan juga oleh pemerintah dan elit politik yang kurang memberikan perhatian sangat intensif terhadap rakyat, dan penyakit yang selama ini mengakar dalam perilaku para elit tersebut adalah korupsi. Dengan demikian, penyebab utama kemiskinan adalah kemiskinan struktural dalam bentuk akses sumber daya, relasi kekuasaan antara rakyat dan negara, serta pemerintah dan kreditor. Kemiskinan pun bukanlah produk yang secara tiba-tiba muncul ke permukaan, namun ia merupakan sebuah penindasan dari negara terhadap rakyatnya. Sementara dalam pandangan strukturalis, kemiskinan struktural bukanlah sebuah kondisi kemiskinan akibat hambatan badaniah, kemalasan ataupun bencana alam, melainkan struktur yang dibuat oleh manusia yang muncul akibat struktur ekonomi, politik, dan budaya. Inilah selanjutnya dikenal dengan kemiskinan struktural yang dibuat oleh manusia, dari manusia, dan terhadap manusia. Menurut Selo Sumardan, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dengan demikian, kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat dan penyebab utamanya adalah ketimpangan struktur sosial, sehingga mereka yang tergolong miskin tampak tidak berdaya mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki nasibnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suatu suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, kemiskinan yang timbul kemudian lebih disebabkan oleh struktur yang mapan dan menindas. Kemiskinan dalam bidang ekonomi adalah pendapatan yang lebih rendah daripada kebutuhan pokok, pemilikan aset ekonomi yang terlalu sedikit, produksi barang atau jasa yang terlalu sedikit dan dengan harga murah. Di Kementerian Kesehatan terjadi kebocoran anggaran akibat termakan oleh perjalanan dinas yang rangkap, kelebihan pembayaran perjalanan dinas fiktif, hingga perjalanan dinas tanpa bukti yang valid. Nilainya mencapai lebih dari 27 miliar. Di Badan Nasional Penanggulangan
bencana juga terjadi kebocoran anggaran lebih dari 700 juta dalam bentuk perjalanan dinas tanpa tiket, perjalanan dinas dengan tiket yang diragukan kebenarannya. Tentu laporan temuan BPK tentang anggaran perjalanan dinas 2012 dan 2011 yang sangat memalukan tersebut kian menunjukkan bahwa sesungguhnya anggaran selama ini tidak dan belum disalurkan demi meningkatkan kualitas hidup rakyat. Anggaran selalu masuk dalam pemenuhan kepentingan golongan yang sangat tidak pernah menyentuh nasib jutaan rakyat Indonesia. Anggaran berhenti dan berputar-putar di ruang kekuasaan sekaligus berakhir pada pemanjaan diri sendiri. Tidak ada anggaran yang kemudian mampu diteteskan pada pembangunan politik. Tidak ada kerja nyata dari perjalanan dinas dengan anggaran yang sangat besar dari publik. Tidak ada harapan baik dari perjalanan dinas yang dilakukan para abdi negara bagi perbaikan kerja dan kinerja ke depannya. Apakah melakukan perjalanan dinas atau tidak, sesungguhnya itu sebatas formalitas dan ritualitas semata untuk menghabiskan anggaran agar tetap dikesankan seolah-olah sudah bekerja. Perjalanan dinas adalah program yang memang dirancang dengan sedemikian rupa supaya anggaran negara cepat terserap habis. Dengan demikian, perjalanan dinas sebetulnya hanyalah kedok untuk menutupi muka sesungguhnya dari kebohongan-kebohongan dan pembohongan-pembohongan untuk publik. Para abdi negara lebih bekerja sendiri demi kepentingan diri dan golongannya. Peluang adanya perjalanan dinas dengan anggaran yang sudah dimanjakan oleh negara justru semakin dimanfaatkan untuk melakukan pelasiran dan mencari keuntungan-keuntungan sektoral lainnya. Kondisi ini sangat ironis. Di tengah slogan negara yang ingin melakukan reformasi birokrasi dalam rangka melahirkan birokrasi yang transparan dan kemudian bisa menjalankan tugas sekaligus tanggung jawabnya untuk kepentingan publik, ini tidak mampu ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praktis. Reformasi birokrasi gagal diselenggarakan dengan sedemikian berhasil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.